Saya merasa mual, pusing di kepala saya, dan panas di muka saya, teman-teman. Dan di situ saya mengalami hal yang aneh dari mulut saya, teman-teman. Saya mengeluarkan cacing sebesar jari manis saya. Saya bangun pagi, gelap, redup. Saya bilang, ini mati lampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng saya Hendrik HG. Kisah berbagi cerita Hendrik Gimanto. Di sini saya ingin berbagi cerita kisah tentang perjalanan hidup saya. Buat teman-teman, tonton videonya sampai habis, jangan di skip-skip. Yang belum subscribe, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video kisah berbagi cerita HG. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber bisa hubungi WhatsApp yang saya cantumkan di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Hendrik Gimanto. Oke, langsung aja kita putar ceritanya. Tuhan, dengarkanlah permintaan. Ada doa nggak buat Bapak, kesembuhan mata Bapak, agar aku menjadi orang yang lebih. Allah ngasih jalan yang terbaik buat saya. Saya punya cerita, teman-teman, di tahun 2018, di mana saya dulu bekerja serabutan ya. Jadi kalau ada pekerjaan saya kerja, kalau nggak ada kerjaan ya saya mengamen. Nah, di situ saya masih bisa melihat ya, teman-teman, keadaan saya masih normal lah seperti layaknya teman-teman biasa. Saya di situ bekerja sebagai seniman jalanan lah. Saya mengamen dari pagi, pulang sore. Ya namanya di jalan pasti ketemu teman-teman ngamen, saya nongkrong lah. Nah, singkat cerita kan saya ada kerjaan bangunan lah, kuli bangunannya, bangun rumah. Nah, di tahun 2020 saya turun lagi ke jalan, mengamen lagi. 3 bulan kemudian lah saya mengalami kejadian musibah kepada kedua mata saya. Itu saya mengamen, saya mau arah pulang, bertemu dengan teman-teman. Di situ saya dikasihlah minuman. Saya minum sampai 2 gelas saya minum, dan saya merasa mual, pusing di kepala saya. Saya pikir ya hanya biasa. Pada akhirnya pusing dan mual itu menjadi-jadi dan panas di muka saya, teman-teman. Saya buru-buru ke kamar mandi untuk membuang minuman yang ada di perut saya. Dan di situ saya mengalami hal-hal yang aneh dari mulut saya, teman-teman. Sampai-sampai saya mengeluarkan cacing sebesar jari manis saya. Dan saya panik. Kok bisa saya mengeluarkan cacing sebesar jari manis saya? Dan cacing itu mati, bengkak dari keluar dari perut saya. Istri saya pun melihat 2 ekor cacing yang keluar dari perut saya. Itu saya panik, saya pun panik. Istri saya sempat bertanya kepada saya, habis makan apa, habis minum apa. Saya bilang, saya nggak makan apa-apa. Kalau saya makan, saya muntah, makanan tersebut keluar. Ini saya cuma air.
keluar air, dan dibarengi 2 ekor cacing. Badan saya lemas, kepala saya pusing, muka saya panas, saya udah panik, saya nggak bisa berbuat apa lagi. Saya bisanya kan udah ngerasain perut saya sakit. Pada akhirnya ada tetangga ke rumah, mungkin dia dengar dengan cekcok saya dengan istri saya. Kenapa, katanya, ini Bang Hendrik, ini dia mau ngeluarin cacing, kata istri saya. Pada akhirnya saya dibawa ke klinik yang ada di daerah dekatlah dari rumah saya. Di situ saya ditensi, darah saya 180. Dokter nggak berani ngasih obat kepada saya karena tensi saya naik 180. Saya sempat memaksa sama dokter untuk saya dikasih obat karena saya merasakan pusing, di muka saya panas. Tapi dokter tetap nggak mau ngasih obat kepada saya. Dokter bilang saya mau ngasih obat apa kepada bapak karena tensi saya 180. Singkat cerita, pada akhirnya saya dikasihlah obat oleh dokter. Baliklah saya ke kontrakan. Dan di situ saya belum minum obatnya, teman-teman, karena saya masih merasakan pusing. Kembali lagi saya lemas. Nah, di situ saya juga belum kena nasi dari sore sampai malam jam 9 saya belum kena. Singkat cerita, obat itu saya minum biar saya agak redahan lah. Pada akhirnya saya tertidur lah. Singkat cerita, saya bangun pagi, saya bangun merasa redup. Terus di situ ada istri saya. Saya menanyakan sama istri saya, kok ini gelap, redup? Kata saya bilang, ini mati lampu. Istri saya menjawab, nggak mati lampu, lampu nyala. Dikarenakan saya masih lemas, saya masih pusing kan, saya coba untuk tidur kembali. Singkat cerita, saya bangun, saya nanya sama istri saya, sudah jam 11 lebih. Saya bilang, kok ini masih gelap? Seperti awal yang saya tadi pertama bangun. Beneran ini mati lampu apa enggak? Saya bilang seperti itu. Karena saya panik. Kata istri saya, nyala lampunya. Saking saya paniknya, saya coba keluar dari kontrakan untuk melihat keadaan di luar. Ternyata panas, dikarenakan jam 11 atau setengah 12 lebih lah. Matahari menterik panas. Tapi pandangan saya agak burem redup. Jadi paling jauh 15 meter. Singkat cerita saya balik lagi lah ke kontrakan. Saya bilang sama istri saya, tolong kabarin keluarga saya. Istri saya mengabari keluarga saya. 3 hari kemudian keluarga saya datang untuk menengoki keadaan saya. Dan keluarga saya panik, nangis, ngelihat saya berbaring di tempat tidur dengan keadaan lemes, enggak berdaya lah. Orang tua saya nanya awal mulanya kenapa. Saya bilang ada temen yang ngasih minum. Ya namanya di jalan, kalau temen di jalan ya kenal nggak kenal, jadi gimana ya, SKSD lah, so asik gitu kalau namanya kita di jalan. Jadi saling sapa, saling menghargai kalau di jalan gitu. Saya minum minuman tersebut, sampai di rumah baru saya merasakan hal-hal yang aneh. Saya ngeluarin cacing sebesar jari manis saya. Saya bicara kepada orang tua saya seperti itu. Saya dibawalah ke rumah orang tua saya yang ada di Jakarta Timur. Malam harinya saya dibawa ke rumah sakit yang ada di daerah Jakarta Timur oleh keluarga dan orang tua saya.
Di situ ada teman saya yang mengantar, pakai mobil, saya diantar. Sampailah di rumah sakit, saya didorong pakai kursi roda. Saking paniknya orang tua saya di situ, ada yang menanyakan petugas rumah sakit kepada orang tua saya. Kata petugas tersebut, ini sakit apa? Dan orang tua menjawab, ini keracunan minuman. Petugas itu menjawab lagi, kalau keracunan minuman nggak bisa pakai BPJS. Dan di situ orang tua saya menangis. Kenapa orang tua saya menangis? Pasti biayanya besar dan orang tua saya tidak punya uang untuk biaya rumah sakit dan pengobatan kedua mata saya, teman-teman. Pada akhirnya saya sempat dibaringin di tempat tidur dan orang tua saya menangis. Saya dengar orang tua saya nangis. Tapi saya udah tidak bisa melihat dari kejauhan orang tua saya. Saya hanya bisa melihat sekitar 5 meter orang tua saya deketin saya. Itu pun hanya bayangan dan cahaya. Pada akhirnya saya langsung dipasang infusan. Dan orang tua saya bingung untuk membayar sewa rumah sakit atau biaya untuk saya dirawat. Singkat cerita, saya sempat bilang sama orang tua saya, cari pinjaman sama tetangga, minta tolonglah sama orang-orang. Nanti kalau sudah saya sembuh, bisa saya pulangin duitnya atau saya ganti. Dan orang tua saya pulang. Di situ saya ditemani oleh teman yang saya baru kenal seminggu. Dan orang tua saya pulang meninggalkan saya ditinggalin berdua teman saya. Di rumah sakit itu saya mengalami hal-hal yang aneh, teman-teman. Entah pandangan saya, isolasi apa sih yang kalau kata kita bilang pandangan isolasi mata lah. Saya juga kurang paham gitu. Saya soalnya masih lemes eh, antara sadar dan tidak sadar. Jadi saya dibawa ke ruangan tersebut. Saya kok di samping saya ada orang lagi di oksigen, ada mobil ambulan. Dan saya sempat panik. Saya ngelihat di ruangan tersebut orang-orang di situ matanya nyala. Saya sempat takut. Saya tutupin pakai sarung selimut rumah sakit. Saya saking paniknya. Kok itu hari pertama saya dirawat, saya sudah mengalami hal yang aneh. Singkat cerita, teman saya datang ke ruangan tersebut karena saya sudah dapat ruangan ya. Teman saya mengambil uang untuk biaya rumah sakit. Saya masih lemes, saya berbaring dan teman saya ini nyuapin saya makan. Singkat cerita, kembalilah malam lagi ya teman-teman ya. Orang tua saya datang ke rumah sakit. Saya bilang sama orang tua saya, "Mak datang rame-rame." Orang tua saya jawab, "Mak datang sendiri." Tapi yang saya lihat, yang barengan sama orang tua saya, ini orang ini menatap saya dengan sinis, dengan postur tubuh yang berbeda-beda ya teman-teman. Matanya melotot, terus kupingnya agak panjang. Singkat cerita, orang tua saya bergantian dengan adik saya. Orang tua saya pergi, saya menoleh ke sebelah kiri saya, dan orang tersebut yang bareng orang tua saya itu hilang. Bergantian dengan adik saya masuk.
dan adik saya menanya ke saya, gimana keadaan lu? Kata adik saya, baik. Udah bisa melihat? Udah, saya jawab seperti itu. Nah, saya bilang sama adik saya, seperti sama saya mau menyatakan sama orang tua saya, teman-teman, lu datang sama siapa? Adik saya juga menjawab sendiri, tapi orang tersebut ada lagi di samping saya, teman-teman. Dengan tatapan yang tadi saya bilang, serem, melotot, dengan wajah yang pucat. Saya sempat aneh, saya sempat takut di situ. Tapi ada beraninya, ada takutnya. Tapi kok saya bisa ngelihat hal-hal yang seperti itu, gitu, makhluk-makhluk seperti itu. Tapi mata saya emang udah nggak bisa ngelihat. Maksudnya cuman udah nggak bisa ngelihat, cuman yang saya bisa lihat bayangan, cahaya aja. Tapi saya ngelihat gaib-gaib itu seperti saya bener ngelihat pada pandangan mata saya. Singkat cerita, saya mau buang air kecil, teman-teman. Saya minta anterin lah sama adik saya. Saya berjalan ke kamar mandi. Di perjalanan saya ada sesosok anak balita atau anak kecil lah, jalannya merangkak lewat di depan saya. Saya lompat. Saya saking panik, saking takutnya, saya lompat. Dan adik saya menjawab, kenapa lu lompat? Itu ada anak kecil lewat. Saya bilang seperti itu. Mana ada anak kecil sih? Orang ini rumah sakit. Itu anak kecil. Saya sempat berantem sama adik saya. Tapi real, itu asli. Saya ngeliat itu anak kecil pakai pampers doang, teman-teman. Saya ditarik sama adik saya untuk masuk ke kamar mandi. Di kamar mandi pun saya mengalami hal yang aneh lagi, teman-teman. Di situ ada sosok tanpa busana. Bahkan saya mau buang air kecil, sosok itu ada di WC. Hampir eh, saya kencingin lah. Terus saya bilang, maaf ya Pak, saya mohon maaf Pak, kira saya nggak ada orang. Saya ngomong seperti itu, teman-teman. Dan adik saya menjawab, lu ngomong sama siapa? Di situ nggak ada orang. Kata adik saya, nggak ada. Saya bilang itu ada. Saya sempat berdebat. Perdebatan saya berdua, adik saya, singkat cerita, makhluk tersebut pun jalan hilang begitu aja, teman-teman. Singkat cerita, saya buang air kecil lah. Habis kelar buang air kecil, keluarlah dari kamar mandi. Di rumah sakit itu kayak pasar malam. Ada kincir angin, semua mainan hidup semua. Saya sampai sempat shock di situ. Bahkan anak kecil rame di situ. Dan anak kecil yang pakai pampers yang tadi saya lompat, ada lagi. Saya lompat lagi. Dan adik saya menjawab lagi, lu kenapa lompat lagi sih? Itu anak kecil itu ada lagi. Wah, adik saya sampai bilang, lu udah stres lu, katanya udah gila. Terserah lu lah, lu mau ngomong kata gua apa, saya bilang seperti itu. Padahal saya bener-bener lihat. Padahal sampailah saya di tempat tempat tidur. Saya berpikir, ini rumah sakit apa pasar malam? Dan singkat cerita, ada suster. Dia mau ngambil darah. Berapa menit kemudian, ada sesosok suster dengan wajah yang sama ngambil darah saya lagi. Saya sempat ngomong sama suster tersebut. Tadi barusan sudah diambil, sus. Kok ngambil darah saya lagi? Tapi yang kedua ini, dia hanya diam, tidak ngasih suara. Dan suster itu pergi dengan begitu saja. Pada akhirnya saya udah mau minta pulang dari rumah sakit tersebut karena saya udah merasakan hal-hal yang aneh di rumah sakit itu, teman-teman.
Singkat cerita, teman saya dipanggil lah sama dokter, ngasih tahu penyakit yang ada di kedua mata saya. Saya dengar pembincangan dokter dengan teman saya, cuma teman saya nggak ngasih tahu ke saya. Padahal saya tahu apa penyakit di kedua mata saya. Teman saya tetap menutup-tutupi, nggak mau jawab. Padahal saya sudah dengar, teman-teman, saya divonis buta permanen, teman-teman, pada kedua mata saya. Saya nangis. Jujur, saya nangis. Karena kan saya masih punya tanggungan, masih punya anak yang kecil-kecil. Hingga cerita, teman saya ngabarin dari keluarga saya lah. Dan keluarga saya menangis, dapat kabar saya divonis buta permanen. Saya hanya bisa berdoa. Di situ ya gimana lagi, ya penyesalan pasti datangnya belakangan, dan yang terjadi ya sudah terjadi kepada saya. Saya hanya bisa berdoa. Pada akhirnya dokter bilang saya suruh pulang lah hari itu juga, dikarenakan saya tidak bisa disembuhkan kembali. Kalau saya masih dirawat, ngabisin biaya percuma, nggak ada perubahan di kedua mata saya. Dan di situ keluarga saya pulang untuk mencari sisa pembayaran rumah sakit. Seharusnya saya udah pulang dari pagi. Saya udah minta pulang buru-buru. Jangan sampai saya sampai malam lagi. Soalnya teror-teror kejadian di rumah sakit pasti habis maghrib. Singkat cerita, sampai siang, sampai sore, orang tua saya belum ada yang datang untuk menjemput saya dari rumah sakit, teman-teman. Pokoknya saya udah mau pulang dari situ, saya udah mau takut. Pada akhirnya orang tua saya datang. Dan alhamdulillah saya bisa pulang dari rumah sakit. Singkat cerita, saya keluarlah dari rumah sakit, naik motor lah sama orang tua saya. Sampainya saya di rumah, saya ditunggu oleh keluarga saya. Pada akhirnya ya saya sudah nggak mampu untuk berobat. Jadi seperti inilah, karena saya sekarang saya nggak bisa ngelihat, teman-teman. Mungkin kisah cerita saya sampai di sini, teman-teman. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tolong bantu subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di video-video channel YouTube Kisah Berbagi Cerita HG. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah memberikan rezeki yang berlimpah, sehat, dan panjang umur. Seperti biasa, yang mau jadi narasumber di Kisah Berbagi Cerita HG, hubungi WhatsApp yang saya cantumi di bawah ini, atau bisa juga DM ke Instagram Hendrik Gimanto. Oke, teman-teman, akhir kata saya pohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.